Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Ramadhani. Saya peserta workshop Google Jatim Cerdas yang pada sini ini akan membuat video pembelajaran tentang bahasa Pascal. Terima kasih sudah menyimak video yang akan kami sajikan berikut ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang tipe data dalam bahasa pemrograman Pascal. Mari kita simak video. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan bahasa pemrograman Pascal, statement dan tipe data. Saya awali dulu dengan pendahuluan. Pascal dulu adalah bahasa pemrograman pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing (IFIP) pada tahun 1971. Kelebihan Pascal yang pertama yaitu tipe datanya standar. Tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada banyak bahasa pemrograman. Jadi tipe data untuk Pascal ini sangat simpel digunakan. Yang kedua, user defined data types, di mana programmer dapat membuat tipe data lain strongly typed. Programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel. Yang keempat, terstruktur, di mana memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil, yaitu prosedur dan function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Yang berikutnya, sederhana dan ekspresif. Pascal ini memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Dan yang terakhir ini sebagai standar bahasa pemrograman bagi tim Olimpiade Komputer Indonesia TOKI dalam menyelesaikan soal-soal TOKI tingkat nasional dan internasional. Bagian-bagian dari bahasa Pascal yang pertama yaitu kepala program. Kepala program biasa disebut dengan judul program. Yang kedua deklarasi, yaitu bagaimana kita dalam buat program itu kita jabarkan dulu apa saja indikator-indikator yang dipakai dalam membuat program tersebut. Ambil contoh, misalkan saya mau membuat program untuk menghitung luas segitiga. Untuk deklarasi ini kira-kira apa saja ya yang bisa kita jabarkan di situ. Yang pertama yaitu kita harus mencari luasnya, di mana luas itu memiliki komponen. Yang pertama untuk mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti kita harus mencari atau menjabarkan dulu berapakah alasnya dan berapakah tingginya, baru kita bisa mencari luasnya. Itu adalah deklarasi. Yang kedua adalah menentukan tipe datanya. Untuk alas dan tinggi ini adalah bertipe angka atau numerik. Jadi jangan sampai salah ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel program, harus sesuai. Yang kedua, pernyataan statement. Pernyataan statement ini lebih dikenal dengan program pokok bahasa atau program inti atau main program, yaitu isi dari program tersebut. Ambil contoh tadi adalah mencari luas segitiga. Yang pertama diketahui alas, yang kedua diketahui tinggi, kemudian menjabarkan rumusnya luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kemudian diproses oleh komputer. Ini tadi adalah contoh format dalam bahasa Pascal, penyusunan pemrograman dengan bahasa Pascal. Yang berikutnya adalah macam-macam tipe data pada Pascal. Tipe data pada Pascal yang pertama adalah tipe data dengan nilai bulat atau integer, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama byte, word, integer, long integer, short integer. Byte memiliki deskripsi atau variabel 0 sampai 255. Jadi tipe byte ini hanya dibatasi mulai dari angka 0 sampai 255. Untuk word lebih luas, ringnya 0 sampai 65, 535.
Yang ketiga integer, ini ringnya lebih luas lagi, mulai dari minus 32768 sampai plus 32766 dan seterusnya sampai short integer. Tipe data dengan nilai semua karakter ASCII atau karakter. Yang berikutnya adalah tipe data pecahan atau real, dibagi menjadi 5 macam. Real ini lebih dikenal dengan nama bilangan desimal, ya, bilangan desimal. Ada real, single, double, extended, dan com. Tipe data dengan nilai true and false atau boolean. User defined data types terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama substring, suatu array yang menunjukkan nilai terkecil dan nilai terbesar yang dapat dipergunakan. Contoh tanggal 1 sampai 31, bulan 1 sampai 12. Enumerate scalar menunjukkan kumpulan dari nilai yang urutannya sudah pasti. Tipe bahasa Delphi, Java, C, Pascal, Basic. Jadi ringnya atau macamnya sudah ditentukan. Berikutnya input output, cara mencetak suatu variabel. Yang pertama, tidak perlu tanda petik. Contoh itu user bin crt titik koma variabel a integer begin a titik 2 sama dengan 9 berarti a. Nah, di situ tidak pakai tanda petik, bisa langsung mencetak ke layar berapa angka a. Untuk berikutnya dengan tanda koma berbeda. Kalau tanda koma di situ dicetak ke layar nilai a adalah, ditampilkan nilai a adalah, kemudian berapa nilai a-nya. Write dan write-learn, perintah ini digunakan untuk mencetak kata-kata atau variabel ke layar komputer. Contoh untuk mencetak saya belajar Pascal dan lain-lain. Berikutnya readlearn digunakan untuk menerima masukan dari user untuk disimpan ke dalam suatu variabel. Readlearn itu membutuhkan input, misalkan yang seperti saya sampaikan tadi, mencari luas segitiga. Readlearn bisa masukkan berapa alasnya, berapa tingginya, baru setelah data dimasukkan oleh user, baru diproses oleh komputer untuk menampilkan hasilnya. Komentar adalah bagian dari program yang tidak akan proses oleh compiler, diloncati oleh compiler. Unit yang menyimpan fungsi dan prosedur standar yang sudah didefinisikan oleh pembuat compiler. Contoh uses WinCRT ini adalah berbasis Windows, uses CRT berbasis konsol atau command prompt yang layar hitam itu. Baik, sampai dari situ lebih baik kita langsung saja mencoba untuk praktik anak-anak menggunakan compiler online. Baik anak-anak, ini adalah compiler Pascal online yang akan kita coba untuk melakukan praktik secara sederhana dalam buat program menggunakan Pascal. Yang pertama kita buat judul programnya dulu, misalkan tampilkan kalimat. Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya, var kalimat ini adalah berbentuk karakter, kemudian kita coba masukkan kalimat adalah halo Pascal, nama saya Dani. Kemudian kita coba menampilkan ke layar kalimat. Kemudian kita coba run.
saja. Coba registrasi dulu. Oke, sudah. Kita kembali ke Pascal lagi. Nah, tampil kalimat kita ulang. Maaf karena tadi kita belum registrasi. Buat kalimat sama dengan halo coba kan, oh masih terdapat kesalahan. Satu karakter kita cek lagi di input data untuk karakter. Mana tadi ya? Coba kita ganti string. Ya, halo, nama saya Pascal, nama saya Dani. Nah, ini contoh sederhana kita buat program bahasa Pascal. Berikutnya kita coba yang menggunakan numerik. Contoh tadi yang saya lakukan adalah mencari atau menghitung luas segitiga. Luas segitiga kita ganti dulu nama programnya, menghitung luas segitiga. Ingat-ingat dalam buat judul program itu tidak boleh dikasih spasi, harus sambung, atau kalau dipisah menggunakan underscore. Untuk segitiga yang perlu kita deklarasikan untuk variabelnya adalah luas ini double atau bilangan desimal, tipe data bilangan desimal. Kemudian alas ini boleh integer, kemudian tinggi boleh integer. Kemudian di statement atau program utama kita deklarasikan dulu bahwa luas sama dengan 0,5 atau setengah dikali alas kali tinggi. Kemudian
sebelum rumus luas kita deklarasikan, kita masukkan dulu berapa alasnya misalkan 5, kemudian tingginya sama dengan 10, kemudian luasnya itu. Setelah itu kita sampaikan luasnya. Luas segitiga tersebut adalah ini untuk menampilkan ke layar. Jadi nanti teks luas segitiga tersebut adalah akan tampil ke layar, kita isi luas. Nah, kita coba run. Ada yang salah, kita cek ini di variabel lupa tidak kasih tanda titik koma. Nah, luas segitiga tersebut adalah bla 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 bla. Ini hasil. Nah, ini contoh ya, apabila kita membuat program berbasis numerik. Kalau tadi Halo Pascal berbasis string. Baik anak-anak, bisa dicoba membuat program sederhana seperti ini, seperti yang saya tampilkan di presentasi PowerPoint slide 15. Di situ silakan coba praktekkan. Saja, terima kasih, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi baru. Baik anak-anak, itu tadi beberapa hal yang penting dalam membuat sebuah program Pascal, membuat program Pascal sederhana. Kalian bisa mempraktekkan dengan pelan-pelan saja. Mudah-mudahan pada video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian dalam membuat program Pascal sederhana. Dan nanti untuk materi berikutnya adalah tentang perulangan. Tetap pantau channel kami dan channel di YouTube, atau nanti akan kami berikan link berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.